Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai solusi mengatasi aplikasi faktur pajak tidak bisa dibuka atau tidak bisa dijalankan. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini aplikasi faktur pajak namanya e-tax invoice. Nah, ini rekan-rekan klik dua kali di sini, nah ataupun rekan-rekan klik di pin taskbar di bawah sini ya. Nah, itu sama aja, rekan-rekan tidak bisa membuka ya, dia proses tapi tidak bisa buka ya. Nah, ini kasusnya sama juga ketika rekan-rekan itu baru pertama kali menginstal aplikasi faktur. Nah, itu rekan-rekan buka aplikasi e-tax invoice.exe itu tidak bisa ya dibuka. Nah, ini penyebabnya adalah rekan-rekan memori RAM yang ada di komputer rekan-rekan itu tidak kompatibel atau tidak cocok dengan memori RAM yang dibutuhkan oleh aplikasi faktur pajak. Nah, atau memori RAM di komputer rekan-rekan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi faktur pajak. Nah, jadi aplikasi faktur pajak itu butuh memori RAM itu 3 GB ya, rekan-rekan. Nah, untuk memori harddisknya itu 100 GB yang tersedia. Nah, jadi rekan-rekan pastikan bahwa memori RAM rekan-rekan itu mencukupi, dan kemudian juga memori tempat penyimpanan, contohnya saya disimpan di C ya, di My Dokumen ini. Nah, di C. Nah, itu rekan-rekan pastikan klik kanan, rekan-rekan buka properties. Nah, rekan-rekan pastikan itu memori yang tersedia free space-nya itu minimal 100 GB. Nah, seperti itu. Untuk RAM, rekan-rekan bisa cek di ini ya, di klik run. Nah, kemudian rekan-rekan buka kemudian buka, ketik dxdiag. Nah, seperti ini kan dxdiag, klik OK. Nah, nanti akan muncul berapa sih memori RAM yang ada di komputer rekan-rekan. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, di sini memori RAM di komputer saya itu 4 GB. Nah, seperti itu. Kita akan exit. Nah, kita masuk kembali ke folder tempat penyimpanan aplikasi faktur pajak. Nah, di sini rekan-rekan kalau rekan-rekan mengalami rekan-rekan sudah klik 2 kali tidak bisa dibuka ataupun dibukanya lambat, nah itu rekan-rekan memori RAM-nya itu terlalu berat ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah rekan-rekan itu tutup semua aplikasi yang berjalan ya. Nah, di sini contohnya Word saya tutup. Nah, semuanya ditutup dulu. Excel. Nah, kemudian browser Google Chrome. Nah, setelah semuanya ditutup, rekan-rekan itu kemudian di yang paling bawah itu ada file yang namanya Windows, tipenya Windows batch file. Nah, memconfig. Nah, ini rekan-rekan klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul CMD seperti ini. Rekan-rekan tekan enter saja, klik enter. Nah, maka dia akan muncul pertanyaan, memori maksimum sudah direset disesuaikan dengan kapasitas komputer. Apakah Anda ingin melanjutkan aplikasi faktur? Kita ketik Y ya, Y besar. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka dia akan berjalan ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini akan membuka aplikasi faktur pajak otomatis. Nah, dia akan kembali normal ya rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan sudah kembali normal, rekan-rekan masukkan kembali username dan password untuk login aplikasi faktur pajak. Nah, sampai di sini aplikasi faktur pajak sudah berhasil dibuka ya rekan-rekan. Dan terakhir yang perlu rekan-rekan lakukan adalah menghapus backup database yang terbentuk ya rekan-rekan. Nah, jadi backup database ini setiap kali login itu
secara otomatis by system akan terbentuk dan akan memakan memori harddisk rekan-rekan apabila rekan-rekan itu tidak menghapus ya, dan otomatis ujung-ujungnya akan menyebabkan aplikasi e-faktur berjalan lambat karena memori harddisk termakan. Nah, cara menghapusnya itu rekan-rekan buka folder tempat penyimpanan aplikasi e-faktur, kemudian rekan-rekan cari folder backup ya, yang paling atas. Nah, kemudian rekan-rekan sisakan saja 3 hari terakhir, selebihnya itu rekan-rekan hapus. Nah, kita sortir berdasarkan tanggal. Nah, di sini contohnya itu 16 Desember, 8 September, 3 September, dan nah Agustus ke bawah kita akan hapus. Kita blok. Klik kanan, delete. Nah, seperti itu rekan-rekan harus lakukan ya secara periodik, sebulan sekali misalnya rekan-rekan hapus backup database ini agar memori harddisk tidak termakan. Nah, seperti itu rekan-rekan video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.